Baik, para pemirsa ICTV yang Allah muliakan, kembali lagi kita di Ustadz Menjawab dan kita sedang membahas satu tema, yaitu menjadi bangsa sadar bencana. Nah, baik, para pemirsa ICTV yang Allah muliakan, kita ketahui bersama bahwa di dalam Islam, ajaran yang kita cintai ini, yang kita amalkan ini, yang kita anut ini, kita diingatkan supaya melakukan persiapan sebelum terjadi sesuatu. Misalnya dalam surah Al-Anfal, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwah." Ya. Siapkanlah menghadapi mereka kekuatan apapun yang kamu miliki. Nah, jadi meskipun konteks ayat berbicara tentang kondisi masyarakat Madinah yang melakukan satu makar terhadap Nabi Muhammad dan orang-orang Islam di zaman itu, di saat itu. Tapi konteks ayat ini juga bisa dikaitkan dengan kondisi kita di zaman sekarang bahwa bukan hanya dalam jenis manusia yang perlu kita melakukan persiapan menghadapinya, tapi juga jenis-jenis non manusia. Ya, misalnya kalau bencana, ya, siapkanlah menghadapi mereka. Berarti mereka itu bukan manusia yang dimaksud, tapi konteks kita di Indonesia, konteks kebencanaan berarti yang dimaksud adalah berapa jenis-jenis bencana yang kita sebut tadi. Ya, ada yang geologi bencananya atau yang hidrometeorologi. Ya, jadi harus kita lakukan persiapan menghadapi bencana-bencana itu. Nah, misalnya kalau gempa bumi, ya, gempa bumi ini tentu saja tanpa bisa diprediksi. Ya. Tidak ada seorang pun yang bisa memprediksi kapan terjadinya gempa bumi dan di mana terjadinya. Tidak ada seorang pun yang bisa mendeteksinya. Seberapa ahli pun manusia itu. Nah, ini memang rahasia dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi manusia bisa mengetahui daerah-daerah mana saja yang berpotensi terjadinya gempa bumi. Jadi dengan kemajuan ilmu, ya, iptek, maka manusia bisa membaca daerah-daerah ini adalah daerah-daerah yang berpotensi gempa karena berada di lempeng-lempeng bumi. Jadi dengan ilmu geografi, geologi kita bisa mengetahui bahwa ada daerah-daerah tertentu yang sangat besar potensinya terhadap satu jenis bencana, ya, misalnya gempa bumi. Dan kita daerah Aceh juga termasuk ke bagian daerah zona merah sebenarnya, ya, daerah yang sangat besar potensi bencana gempanya. Dan juga daerah-daerah yang lain, ya, Aceh, kemudian Sumatera Barat, Padang, ya, kemudian Bengkulu, Lampung, adalah daerah-daerah yang dalam ilmu geologi adalah daerah yang sangat besar kemungkinan terjadinya gempa bumi. Cuman kita tidak tahu kapan persis terjadi gempa bumi itu dan berapa skala Richter gempa bumi itu terjadi. Kita tidak tahu persis, tapi dengan pemetaan ahli-ahli ini kita bisa benar-benar waspada, benar-benar siaga, sehingga kalau terjadi bencana itu kita benar-benar sudah siap dan korban jiwa pun tidak terlalu banyak. Dan kalau bisa tidak ada korban jiwa sama sekali karena persiapan kita sudah sangat matang misalnya. Nah, jadi para pemirsa ICTV Allah muliakan, para ahli-ahli di bidang ini, ya, ahli geologi, ya, dan lain sebagainya, mereka sudah memetakan, ya, potensi-potensi bencana di seluruh Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke, ya. Mereka tahu persis bahwa potensi itu akan terjadi di daerah ini. Cuman mereka tidak tahu kalau geologi, ya, bencana geologi mereka tidak tahu. Ya, tapi kalau bencana hidrometeorologi seperti banjir, kemudian tanah longsor, itu bisa atau angin puting beliung itu bisa diprediksi, ya, dengan ilmu mereka bisa diprediksi. Misalnya banjir itu bisa diprediksi kapan terjadi banjir dengan kondisi hujan yang sekian banyak, sekian lamanya, dalam beberapa hari itu bisa ditentukan. Oh, ini mungkin akan terjadi banjir. Nah, maka bahkan sebulan sebelum terjadinya bencana banjir itu bisa diprediksi, ya, bahwa karena curah hujan ini akan terjadi di bulan depan, curah hujan akan begitu banyaknya di daerah ini, maka daerah itu harus bersiap-siap, ya, jangan sampai terjadi banjir, ya, maka harus dilakukan upaya-upaya pencegahan jangan sampai terjadinya banjir. Nah, kalau juga terjadi banjir, bagaimana upaya-upaya agar banjir ini bisa dampaknya lebih kecil, kerugian yang dialami oleh masyarakat yang ditimpa oleh banjir itu.
Jadi para pemirsa TV Allah muliakan, kalau bencana hidrometeorologi memang bisa dicegah ya, banjir ya. Kalau belakangan ini kita tahu bahwa di awal tahun ini ya di Jakarta terjadi banjir lagi. Memang sudah ini ya, sudah rutin ya, setiap tahunnya terjadi banjir di Jakarta. Tapi banjir di tahun 2020 ini banjir terbesar selama ini ya. Belum pernah terjadi banjir besar sebesar 2020 ini di Jakarta. Dan tentu saja ini terjadi bisa saja karena kebijakan dari pemimpin Jakarta itu sendiri ya, yang mungkin tidak terlalu bagus persiapan dalam menghadapi banjir. Bisa juga dengan faktor-faktor yang lain ya. Kemudian tanah longsor ya. Tanah longsor ini juga bisa diantisipasi sehingga tidak terjadi tanah longsor itu. Kalaupun terjadi, maka korban jiwa yang timbul dari atau yang terdampak dari tanah longsor ini tidak terlalu banyak. Bisa diantisipasi tentu dengan tindakan-tindakan masyarakat yang tidak membuat rumah di dekat-dekat pegunungan atau perbukitan ya. Sehingga kalaupun dibuat rumah di dekat itu, bagaimana kalau misalnya hujan sekian deras, sekian lama, itu harus sudah siap-siap ya, untuk meninggalkan tempat itu. Ya, jadi itu semua sudah ada petanya ya. Ada peta gempa bumi, ada peta gempa bumi, peta tsunami ya. Kemudian peta banjir, peta tanah longsor ya. Peta angin puting beliung ya. Itu sudah dipetakan semua oleh orang-orang yang ditugaskan di bidang itu, bahkan lembaga yang ditugaskan di bidang itu. BMKG misalnya, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika. Nah, mereka sudah buat perakiraan-perakiraan, buat prediksi-prediksi terjadi bencana-bencana itu dalam sekian waktu ke depan. Mereka sudah prediksikan itu. Dan pemerintah daerah sudah harus lebih banyak mengambil informasi dari lembaga-lembaga ini ya, supaya daerahnya tidak mendapatkan bencana-bencana yang sifatnya hidrometeorologi tadi ya. Dan dalam hal ini tentu saja peran masyarakat juga perlu ditingkatkan ya. Jadi kita tidak berharap banyak dari peran pemerintah, tapi masyarakat juga sudah bersiap-siap ya. Ketika terjadinya bencana, bagaimana yang harus dilakukan ya. Nah, baik para pemirsa TV Allah muliakan, saya teringat dengan satu kisah di zaman dahulu ya, di zaman Nabi Yusuf alaihissalam. Itu Nabi Yusuf sudah membuat satu rencana supaya negeri Mesir itu tidak tertimpa ekonomi yang memelaratkan masyarakat Mesir ya. Itu bisa dibaca dalam surah Yusuf ayat 43 yang diawali dengan mimpi Raja Mesir saat itu. Ya, saya bacakan di sini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qala al-maliku inni ara sab'a baqaratin simanin ya'kuluhunna sab'un ijafun wa sab'a sumbulatin khudrin wa ukhra yabisat. Ya ayyuhal mala'u aftuni fi ru'yaya in kuntum li ru'ya ta'burun. Nah, jadi Raja Mesir berkata kepada para menteri-menterinya ya, orang-orang pembesar-pembesarnya, ini ara sab'a baqaratin siman ya'kuluhunna sab'un ijaf. Saya bermimpi melihat ada 7 ekor sapi yang gemuk-gemuk dimakan oleh 7 ekor sapi yang kurus-kurus. Ya, 7 ekor sapi yang gemuk dimakan oleh 7 sapi yang kurus-kurus. Wa sab'a sumbulatin khudri wa ukhra yabisat, dan 7 bulir yang hijau dan ada lagi 7 bulir yang kering. Ya. 7 ekor sapi yang kurus memakan 7 ekor sapi yang gemuk. Kemudian 7 bulir yang hijau, 7 bulir yang kering. Ya ayyuhal mala'u aftuni fi ru'yaya in kuntum li ru'ya ta'burun. Wahai para menteri-menteriku ya, berikanlah informasi kepadaku tentang mimpiku ini jika kalian memang bisa memahami arti dari mimpi ini ya. Nah, baik para pemirsa TV Allah muliakan, lalu para menteri-menteri raja tidak ada yang faham maksud dari mimpi tersebut,
Sehingga kemudian memberitahukan maksud mimpi itu adalah Nabi Yusuf alaihissalam. Qala tazra'una sab'a sinina da'aba fama hasadtum fadharuhu fi sumbulihi illa qalila mimma ta'kulun. Nah, inilah solusi yang diberikan oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Ternyata maksud dari mimpi raja itu adalah bahwa negeri Mesir dalam 7 tahun yang akan datang, mereka itu akan mendapatkan musibah kekeringan, bencana kekeringan. Maka harusnya sebelum terjadi musibah kekeringan itu dalam 7 tahun yang pertama harus dilakukan upaya-upaya untuk menghadapi kekeringan itu, menghadapi masa paceklik itu dengan menanam gandum yang dengan begitu banyaknya. Ya, jadi ini adalah solusi yang diberikan oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Nah, jadi para pemirsa Allah muliakan, dari kisah Nabi Yusuf ini kita dapat mengambil pelajaran bahwa kita harus melakukan persiapan sebelum terjadinya bencana. Bencana jenis apapun, kita harus melakukan persiapan. Makanya kita harus bisa membaca tanda-tanda zaman. Ya, kita kaum muslimin, ya, itu tidak hanya sekedar sibuk dengan ibadah-ibadah mahdoh, ya, dengan sholat, ya, dengan zikir, dengan tilawatul Quran, ya, dengan mengerjakan sholat malam, sholat duha, ya, atau sholat sunat yang lain, ya. Salat minta hujan, ya, salat khusuf-kusuf, salat gerhana, dan lain sebagainya. Kita tidak hanya sibuk dengan ibadah-ibadah mahdhah itu, tapi kita juga sibuk dengan berfikir. Sibuk dengan yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Memikirkan tentang kejadian langit dan bumi. Memikirkan tentang bumi, apa saja yang ada di bumi, apa saja yang di dalam bumi, ya, yang bisa dimanfaatkan oleh manusia dalam untuk kemajuan manusia itu sendiri, untuk kesejahteraan hidup manusia itu sendiri. Apakah yang di dalam bumi itu misalnya ada minyak bumi, ya, ada gas, ada emas, ada yang lain sebagainya. Itu harus diketahui. Selain itu juga kita ketahui tentang bagaimana kondisi bumi ini, ya. Selain apakah bumi ini akan terjadi gempa atau bagaimana, kita juga harus mengetahuinya. Jadi banyak hal yang bisa diketahui dari bumi ini. Jadi bukan sekedar tahu tentang isi bumi dengan kekayaan bumi itu sendiri, tapi juga potensi bencana yang ada di bumi. Nah, dengan kita mengetahuinya, maka mudah-mudahan kita bisa menjadi orang-orang yang sadar bencana, ya, sebelum bencana itu terjadi, sehingga sesuatu negara bisa selamat masyarakatnya dari musibah atau bencana itu, provinsi, kabupaten kota, kecamatan, desa-desa yang tertimpa bencana itu, atau sampai kepada keluarga, ya, keluarga yang ada di desa itu sudah siap menghadapi bencana itu. Sehingga sekali lagi, kalaupun terjadi bencana, maka korban jiwanya tidak terjadi sama sekali. Kalau bisa tidak terjadi sama sekali. Kalaupun ada, maka tidak terlalu banyak. Nah, itulah upaya-upaya yang bisa dilakukan sehingga tidak terjadi korban yang begitu banyak dan kerugian material yang juga begitu banyak. Baik, para pemirsa ACTV yang Allah muliakan, kemudian juga berkaitan dengan tema yang kita sampaikan ini, ya, menjadi bangsa yang sadar bencana. Sesungguhnya memang sebenarnya masyarakat kita ini sudah sangat mengetahui, ya, bencana-bencana itu, terutama sekali dengan musibah tsunami Aceh pertama sekali. Gempa besar, ya, dan kemudian membawa kepada tsunami Aceh. Gempa 9,1 skala Richter yang belum pernah terjadi sebelumnya di seluruh Indonesia, bahkan seluruh dunia ini. Kemudian benar-benar menyadarkan kita bahwa negeri kita adalah negeri yang sangat rawan bencana. Sehingga seperti yang saya sebutkan pada awal tadi, dibentuklah lembaga khusus untuk menangani bencana. Yang kalau selama sebelum tsunami Aceh belum ada lembaga khusus yang dibentuk untuk menangani bencana. Lembaga itu hanya ada ketika ada bencana. Begitu ada bencana, misalnya gempa, baru dibuat lembaga itu. Misalnya contoh BRR tadi, ya, Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Aceh Nias. Jadi sebelum itu belum ada lembaga itu. Nah, begitu ada tsunami Aceh yang luar biasa besarnya itu, baru dibuat lembaga itu. Lalu lembaga itu kemudian dihapus kembali, ya. Baru kemudian di tahun 2008, ya, setelah
setahun sebelumnya ada Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007. Di tahun 2008 itu dibentuklah lembaga khusus yang menangani bencana yang setiap tahun itu melakukan upaya-upaya untuk penanggulangan bencana, pra bencana, saat bencana dan pasca bencana. Dan tentu saja lembaga itu akan bekerjasama dengan lembaga-lembaga yang terkait. Ya, seperti misalnya Basarnas, ya, Badan SAR Nasional, ya. Nah, yang berupaya untuk melakukan pencarian korban bencana, kemudian melakukan evakuasi dan juga penyelamatan. Kemudian juga ada lembaga lain, misalnya PMI, ya, yang juga terlibat di saat itu, kemudian juga Dinas Sosial, Dinas Kesehatan dan seterusnya. Nah, jadi para pemirsa CTV Allah muliakan, kesadaran terhadap bencana ini harus benar-benar kita tingkatkan, ya, pada diri kita masing-masing, ya. Saat kita tahu bahwa daerah kita lah daerah yang rawan bencana, tidak aman dengan bencana, tapi rawan bencana, maka kita harus berupaya keras, ya, dalam melakukan persiapan untuk menghadapi bencana itu. Persiapan kepada pribadi-pribadi kita tentu saja, kemudian pada keluarga kita, ya, bagaimana kalau terjadi bencana jangan terlalu panik, ya. Makanya harus melakukan simulasi, ya. Lembaga pemerintah yang menangani bencana itu sudah melakukan simulasi. Setiap tahun saya tidak tahu persis, ya, berapa kali mereka melakukan simulasi itu, tapi adalah setiap tahun mereka simulasi itu. Bahkan di sekolah-sekolah pun ada. Kalau terjadi kebakaran, bagaimana tindakannya, kalau terjadi banjir, bagaimana, kalau longsor, bagaimana, dan seterusnya. Nah, kalau lakukan simulasi, semakin sering kita ikut simulasi, maka semakin tidak lagi panik kita. Nah, tapi kalau kita tidak pernah melakukan simulasi sama sekali, saat terjadi bencana itu maka kita akan panik. Misalnya kalau gempa, kita tidak pernah melakukan simulasi, maka kita begitu paniknya, ya. Kita melakukan, harus kemana nih, saya harus lari kemana misalnya. Tapi kalau melakukan simulasi kita harus tahu, kita harus lari ke tempat yang terbuka, kita harus menghindari pohon, ya. Jangan sampai pohon yang berbuah kita malah berlindung di situ, akhirnya buah dari pohon itu jatuh ke kita. Misalnya di bawah pohon kelapa, ya, baru sedang dalam keadaan gempa lalu kita keluar rumah, malah kita berlindung di bawah pohon kelapa. Nah, akhirnya terjadi goyang sedikit lagi gempa yang berikutnya, akhirnya buah kelapa itu jatuh ke kita. Nah, jadi atau di bawah tiang listrik dan seterusnya. Nah, itu dihindari. Nah, tentu saja dengan simulasi, tidak bisa kalau tidak tanpa simulasi. Nah, jadi para pemirsa CTV yang Allah muliakan, kita sebagai Muslim memang ditugaskan oleh Allah bukan sekedar menjadi hamba Allah saja, tapi menjadi khalifah di muka bumi ini, ya. Jadi Allah perintahkan agar kita juga menjadi khalifah, mengelola bumi ini, mengurus bumi ini, mengatur bumi ini. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Sungguhnya aku menjadikan di bumi ini khalifah. Nah, jadi kalau di dalam bahasa seorang sahabat Nabi, Rib'i bin Amir, menyampaikan bahwa ketika boleh ditanya oleh Raja Rustum, Raja Persia di zaman itu, kepada beliau ini, kepada Rib'i bin Amir, prajurit Islam yang bernama Rib'i bin Amir ini menjawab, Innallaha bta'athana linukhrija man sya'a min ibadatil ibad ila ibadatillahi wahdah wa min jawril adyan ila adlil Islam wa min dhiqid dunya ila sa'atiha. Sungguhnya Allah mengutus kami untuk mengeluarkan siapapun yang Allah kehendaki dari menyembah sesama manusia kepada menyembah Allah saja. Dari kecurangan agama-agama kepada keadilan Islam. Dan dari sempitnya dunia sampai keluasan dunia. Nah, jadi di antara tugas kita Muslim adalah tugas untuk mengurus dunia ini, ya. Dari sempitnya dunia kepada luasnya dunia. Nah, jadi kalau dalam bahasa Ali bin Abi Thalib, ya, salah seorang Amirul Mukminin, ya, khalifah yang keempat yang masuk dalam Khulafaur Rasyidun, beliau menyebutkan i'mal li dunyaka ka'annaka ta'ishu abadan wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan, ya. Bekerjalah atau beramallah untuk duniamu seolah-olah kamu hidup selama-lamanya. Wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan, dan beramallah, bekerjalah
untuk akhiratmu seolah-olah kamu hidup, seolah-olah kamu mati besok. Jadi kalau untuk dunia kita ta'ishu abadan, hidup selama-lamanya. Dan untuk akhirat kita mati besok. Ini dua hal yang harus di-manage dengan bagus sehingga kelangsungan manusia di muka bumi akan terus ada, bumi ini akan terus lama bertahan, ya. Makanya Allah melarang kita untuk buat kerusakan di muka bumi ini. Wala tufsidu fil ardi maraha wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Janganlah kamu melakukan kerusakan di muka bumi setelah Allah perbaiki bumi ini. Baik para pemirsa CTV Allah muliakan, kita akan lanjutkan setelah pesan-pesan berikut ini.